Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita pagi hari ini kita merenungkan renungan harian kita dengan judul Demi Keselamatan Manusia. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Salah satu tujuan Allah datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Komitmen ini diinisiasi oleh Allah sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dan hal ini merupakan proto-evangelium atau janji penyelamatan atau kabar baik atau Injil yang paling awal, dan janji ini digenapi Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Ayat tersebut terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Janji keselamatan yang Allah nyatakan dan buktikan ini bukan hanya untuk orang Kristen saja, namun bersifat universal untuk semua orang yang ada di dalam dunia. Komitmen Allah yang dinyatakan dan dibuktikan ini berangkat dari kesadaran Allah bahwa manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Maka dengan kasih karunia-Nya, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir, hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga demi keselamatan manusia. Sampai hari ini, komitmen Allah tidak berubah sedikit pun. Karena sejak awal penciptaan, Allah merencanakan dan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dalam keadaan semua amat baik adanya. Oleh karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hati Allah sangat sedih dan Allah terus berupaya untuk menyelamatkannya. Karena yang ada dalam pikiran dan hati Allah adalah tidak ada seorang pun yang binasa. Lalu bagaimana respon kita akan kasih dari Allah yang begitu besar bagi kita? Mari saat ini kita belajar untuk merespon dengan tepat kasih dan karunia yang telah diberikan bagi kita dengan tidak lagi hidup di dalam dosa. Lebih lagi kita hendaknya dapat menjadi rekan sekerja Allah dalam menyebarkan kabar baik tentang kasih Allah kepada manusia, supaya mereka yang mendengarnya dapat berbalik dari jalan mereka yang penuh dosa dan hidup dalam keselamatan yang Tuhan beri. Saat ini kita diingatkan Tuhan bahwa kita dapat menjadi alat Tuhan, membawa manusia dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar memberitakan firman Tuhan demi keselamatan manusia, serta supaya mereka menjadi percaya kepada Yesus dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.